Di ujung timur Indonesia, di sebuah desa kecil di Pulau Serui, Papua, lahirlah seorang anak yang kelak mengguncang dunia tinju. Namanya Elias Pikal, anak nelayan sederhana dari suku Serui yang hidup dalam keterbatasan. Hidupnya tak pernah ditulis dalam kemewahan atau pendidikan tinggi, namun dari kecil sudah tumbuh jiwa pejuang dalam dirinya. Ia bukanlah anak yang banyak bicara, tetapi mata dan tangannya selalu bergerak penuh semangat. Setiap sore, ia akan berlari menyusuri pantai dan bermain lempar-lemparan batu dengan teman-temannya. Elias tumbuh dengan tubuh yang gesit dan refleks yang luar biasa. Ia belajar meninju bukan di ring tinju, tetapi saat membela teman-temannya di perkelahian kecil antar anak kampung. Gerakan tangannya yang cepat membuat banyak orang tak percaya bahwa bocah ini bisa menghindari pukulan secepat itu. Saat usianya baru menginjak belasan, Elias sudah berani menantang anak-anak yang lebih besar darinya dalam duel tangan kosong. Dan hampir selalu, ia keluar sebagai pemenang. Suatu hari, seorang guru olahraga dari sekolahnya melihat betapa cepat gerakan tangan Elias ketika bermain bola. Sang guru tak hanya terpukau, tapi langsung berpikir, anak ini harus masuk dunia bela diri. Dari sinilah kisahnya dengan dunia tinju dimulai, meskipun fasilitas dan pelatihan belum tersedia di kampung halamannya. Ia hanya berlatih dengan karung goni yang diisi pasir dan digantung di pohon kelapa. Dalam hatinya, Elias menyimpan mimpi besar, mimpi yang bahkan belum bisa ia ucapkan. Ia hanya tahu satu hal, bahwa ia ingin menjadi petinju. Ia pernah melihat dari majalah bekas tentang Muhammad Ali, dan sejak itu, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjadi juara. Ia tahu dunia tidak akan datang padanya, maka ia harus mendatangi dunia itu dengan tinjunya. Namun jalan Elias tidaklah mulus. Ia harus pindah ke kota untuk mulai berlatih lebih serius. Ibunya menangis saat ia pamit, namun Elias berkata dengan sederhana, "Saya mau bikin mama bangga." Dengan bekal seadanya dan semangat luar biasa, Elias meninggalkan kampung halamannya untuk mengejar mimpi yang mustahil bagi sebagian orang. Sesampainya di Ambon, Elias hidup seadanya. Ia tinggal di rumah pelatih lokal yang kasihan melihat bocah Papua ini datang tanpa uang dan tanpa sepatu. Tapi semangat Elias membuat semua orang kagum. Setiap pagi ia lari keliling lapangan tanpa mengenakan alas kaki. Ia meninju karung, melompat tali, dan berlatih tanpa kenal lelah. Bahkan ketika tidak ada lawan tanding, Elias bertarung melawan bayangan sendiri. Debut pertamanya di ring bukanlah turnamen besar, melainkan pertarungan antar klub lokal. Lawannya jauh lebih besar, tapi Elias berhasil menjatuhkannya di ronde kedua dengan hook kiri yang tajam. Sejak saat itu, kabar tentang petinju muda dari Papua menyebar cepat. Orang mulai memperhatikan, pelatih mulai menawarkan bantuan, dan media mulai meliputnya secara kecil-kecilan. Namun hidup Elias masih berat. Ia harus tidur di lantai tanpa kasur, kadang hanya makan nasi dengan garam. Tapi semua itu tidak menyurutkan langkahnya. Ia percaya bahwa penderitaan adalah bagian dari latihan. Ia tidak hanya melatih ototnya, tapi juga mental baja. Setiap tetes keringat adalah janji kepada dirinya sendiri bahwa suatu hari dunia akan mengenalnya. Kesempatan besar datang saat ia diajak ke Jakarta untuk mengikuti seleksi petinju profesional. Di sana, ia bertemu pelatih-pelatih hebat dan fasilitas yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Tapi ia tetap rendah hati dan bekerja lebih keras dari siapapun. Pelatih nasional pun menyebutnya sebagai bakat langka dari timur yang tak tergantikan. Tidak lama kemudian, Elias mulai bertanding di level nasional dan menyapu bersih semua lawannya. Ia dikenal dengan julukan The Exocet karena pukulannya yang cepat dan menghantam seperti misil. Dari ring kecil, kini ia mulai mendekati ring internasional. Tapi dunia belum tahu siapa Elias Pikal sesungguhnya, anak nelayan dari Serui yang berlatih tinju tanpa sepatu. Tahun 1985 menjadi titik balik hidup Elias. Ia mendapat kesempatan menantang juara dunia kelas bantam junior versi IBF. Lawannya bukan sembarangan, Judo Chun dari Korea Selatan, petinju berpengalaman yang diunggulkan menang. Dunia tinju Asia menertawakan Elias, menyebutnya underdog, tapi Indonesia berharap. Pertarungan itu disiarkan langsung di televisi nasional. Rakyat Indonesia menyaksikan dengan napas tertahan, menyemangati Elias dari balik layar kaca. Dan apa yang terjadi di atas ring sungguh tak terduga. Di ronde ke-8, dengan pukulan kiri andalannya, Elias menjatuhkan Judo Chun dan keluar sebagai juara dunia.
Sorak-sorai menggema di seluruh penjuru negeri. Elias Pikal menjadi juara dunia tinju pertama dari Indonesia. Ia diarak bak pahlawan saat pulang ke tanah air. Dari anak nelayan yang dipandang sebelah mata, kini namanya tercetak di surat kabar internasional. Ia menjadi lambang harapan, terutama bagi anak-anak Indonesia Timur yang selama ini merasa tertinggal. Meski telah menjadi juara, Elias tidak berubah. Ia tetap sederhana, tetap rendah hati. Ia tidak tinggal di apartemen mewah atau berbelanja barang mahal. Bahkan sebagian uang kemenangannya ia kirimkan ke keluarga dan kampung halamannya. Ia percaya, kemenangan bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh bangsanya. Namanya masuk sejarah, bukan hanya sebagai petinju, tapi sebagai simbol perjuangan. Ia membuktikan bahwa mimpi bisa diraih tanpa harus terlahir dari keluarga kaya. Yang dibutuhkan hanya keberanian, disiplin, dan keyakinan. Di ring tinju, ia tak hanya bertarung melawan lawan, tapi juga melawan stigma dan kemiskinan. Setelah menjadi juara dunia, kehidupan Elias Pikal berubah drastis. Dari seseorang yang hidup dalam kesederhanaan, ia kini harus menghadapi sorotan kamera, wawancara pers, dan jadwal latihan yang padat. Ia belajar mengenakan jas, menghadiri acara resmi, dan memberikan pidato, hal yang dulu terasa sangat asing baginya. Namun meskipun tampak percaya diri di panggung, Elias tetaplah pria sederhana yang merasa lebih nyaman berada di ring tinju daripada di belakang mikrofon. Ketenaran membawa banyak tanggung jawab. Elias kini menjadi inspirasi bagi jutaan rakyat Indonesia. Anak-anak mulai bermimpi menjadi petinju, dan komunitas olahraga melihat dirinya sebagai simbol kesuksesan dari pinggiran negeri. Ia tak hanya mewakili Papua, tapi juga seluruh Indonesia. Pemerintah memberikan penghargaan, sponsor berdatangan, dan undangan dari berbagai negara pun membanjir. Namun di balik gemerlapnya ketenaran, ada tekanan besar yang harus ditanggung. Elias mulai merasakan beban sebagai figur publik. Ia tak bisa lagi bebas berjalan di pasar tanpa dikerumuni orang. Media mulai mencari-cari celah, dan gosip mulai muncul. Meski tetap fokus pada latihan, Elias mulai kehilangan waktu pribadinya. Bahkan tidur pun menjadi barang mewah di tengah jadwal latihan dan acara publik yang padat. Yang paling mengganggu Elias adalah rasa rindu pada kampung halamannya. Di tengah segala kesuksesan itu, ia merasa jauh dari laut, dari suara ombak dan pasir hangat Serui. Ia rindu tawa ibu dan aroma masakan rumah. Tapi ia tahu, hidupnya kini bukan milik dirinya sendiri. Ia telah menjadi milik Indonesia. Elias mulai menulis surat-surat kepada ibunya, menceritakan betapa ia merindukan kehidupan sederhana dulu. Ibunya membalas dengan kata-kata penuh doa dan harapan. Surat-surat itu menjadi kekuatan batin Elias, pengingat bahwa dalam segala keramaian dunia, ia tetaplah anak Papua yang memulai semuanya dengan tangan kosong dan harapan besar. Setelah merebut gelar juara dunia, Elias tidak berhenti. Ia mempertahankan gelarnya beberapa kali melawan petinju tangguh dunia, seperti Harold Petty dan Kyu Jae-ho. Setiap kemenangan Elias adalah kebanggaan nasional, ditayangkan di televisi dan dirayakan di jalan-jalan. Ia menjadi ikon olahraga, bahkan lebih dari itu, ia menjadi simbol pemersatu bangsa. Dalam setiap pertandingan, Elias membawa bendera merah putih dengan bangga. Ia selalu mencium bendera itu sebelum naik ke ring, sebagai bentuk hormat kepada negaranya. Ia juga tak lupa berdoa, menyebut nama ibunya dalam hati, dan memandangi cincin kecil pemberian ayahnya sebelum bertarung. Ritual sederhana itu menjadi bagian dari semangatnya. Tak jarang Elias bertanding di luar negeri, menghadapi supporter asing yang jumlahnya jauh lebih banyak dari pendukung Indonesia. Tapi keberanian Elias tidak pernah luntur. Ia tidak takut dengan sorak-sorai lawan, karena ia tahu satu hal, pukulan dan semangatnya berasal dari tanah yang lebih kuat dari sekadar sorakan, tanah air. Setelah pertandingan yang melelahkan, Elias selalu menyempatkan diri menyapa para pendukung Indonesia, baik yang hadir langsung maupun yang menyaksikan dari tanah air. Ia percaya bahwa keberhasilan seorang petinju bukan hanya hasil latihan fisik, tetapi juga dukungan moral dari bangsanya. Itulah sebabnya ia selalu rendah hati, bahkan setelah kemenangannya yang keempat. Saat ia mempertahankan gelar untuk keempat kalinya, Presiden Indonesia kala itu mengundangnya ke Istana Negara. Dalam acara itu, Elias menerima penghargaan resmi dan disebut sebagai putra terbaik bangsa. Tapi Elias hanya menjawab, "Saya hanya anak nelayan yang belajar bertinju karena tidak bisa beli sepatu. Kalau saya bisa, anak-anak lain pasti bisa."